Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah aja ya. Kita percaya, kita bisa. Berjumpa kembali dengan Ustazah Maike. Bagaimana kabar Ananda dan keluarga di rumah? Alhamdulillah. Semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Jangan lupa untuk melakukan kegiatan pagi, mandi, bersih-bersih diri, sarapan, kemudian dilanjutkan dengan sholat duha serta zikir paginya. Selain itu, jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, serta berolahraga. Mari kita mulai pelajaran pada hari ini. Tonton videonya sampai habis ya. Hari ini kita akan belajar tema 6. Subtema yang ketiga, pembelajaran pertama, muatan ilmu pengetahuan alam. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Ananda soleh-soleha, langsung saja ya kita mulai belajarnya. Nah, lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Di sini ada seorang anak perempuan yang sedang membantu ibunya memasak. Anak perempuan ini ketika sedang membantu ibunya memasak, ia berpikir, mengapa ya ibunya meminta dirinya untuk mengaduk sayur dengan sendok sayur yang berbahan kayu? Nah, kita akan temukan ya jawabannya. Kalian bisa perhatikan di depan kalian itu ada gambar sendok sayur yang berasal dari bahan kayu, dan yang satunya lagi itu sendok sayur yang berasal dari bahan logam. Nah, di sini apakah kalian ada yang tahu kira-kira sendok mana atau sendok sayur manakah yang akan lebih cepat panas jika digunakan untuk memasak? Ada yang tahu? Ya, sendok sayur yang akan cepat panas jika digunakan untuk memasak itu adalah sendok sayur yang berbahan dasar logam. Nah, sendok sayur ini akan lebih cepat panas karena memiliki bahan yang dapat menghantarkan panas, sehingga jika menggunakan sendok sayur ini itu akan terjadi peristiwa konduksi yang membuat sendok sayur tersebut lama-kelamaan akan menjadi cepat panas. Nah, terus kenapa si ibu tadi meminta anaknya untuk menggunakan sendok sayur? Ya, karena sendok sayur yang terbuat dari bahan kayu itu tidak cepat panas. Jadi panasnya itu tidak mengenai tangan kita. Makanya dipilihlah sendok sayur yang terbuat dari bahan kayu. Berdasarkan kemampuannya menghantarkan panas, benda itu dibagi menjadi dua. Ada benda yang disebut dengan konduktor dan ada benda yang disebut dengan isolator. Apa ya konduktor dan isolator itu? Apakah dari kalian ada yang tahu? Kita bahas ya setelah ini. Konduktor. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, apa saja ya benda-benda dari konduktor itu? Benda-benda yang termasuk konduktor adalah benda-benda yang berbahankan logam, seperti besi, baja, aluminium, tembaga, dan seng. Selanjutnya, apa saja contoh benda-benda konduktor itu? Di dalam kehidupan sehari-hari, contoh benda konduktor yang biasa digunakan adalah sendok yang terbuat dari aluminium, kemudian sendok sayur juga, ada panci, wajan, ataupun benda-benda yang lainnya yang sering kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari.
Yang berikutnya adalah isolator. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Apa saja benda-benda yang termasuk isolator? Nah, benda-benda yang termasuk isolator itu yang biasanya berbahan bukan logam. Contohnya itu seperti karet, plastik, kayu, kain, ebonit, gabus, dan juga bambu. Nah, untuk contohnya sendiri ada apa aja? Itu ada gelas, kemudian ada tempat baju yang terbuat dari plastik, terus kemudian juga ada keramik, ada balon yang terbuat dari karet, kemudian ada potongan kayu, ada juga kain, wol, gabus, dan kertas. Dan masih banyak benda-benda lain yang ada di sekitar kita yang terbuat dari bahan isolator. Ternyata benda konduktor dan isolator itu dapat diterapkan secara bersamaan pada beberapa contoh alat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja contoh-contohnya? Ya, ada yang tahu ini benda apa? Ya, ini adalah setrika. Pada setrika ini menggunakan konduktor dan isolator. Yang mana ya bagian konduktor dan bagian isolatornya? Nah, kalian perhatikan ya. Nah, bagian konduktor itu terdapat pada bagian bawah setrika, ya, yang biasanya digunakan untuk menyetrika pakaian. Kemudian, bagian isolatornya itu adalah bagian atas, bagian pegangan. Ya, biasanya dia terbuat dari plastik. Nah, yang berikutnya ini ada wajan atau panci ya. Benda ini juga termasuk benda yang terbuat dari isolator maupun konduktor. Nah, bagian konduktornya itu terdapat pada bagian bawah ataupun lingkaran pada badannya. Kenapa? Karena benda ini terbuat dari aluminium sehingga dapat menghantarkan panas dengan baik. Terus yang mana bagian isolatornya? Bagian isolator itu terdapat pada pegangan panci dan tutup pancinya. Nah, benda yang selanjutnya, ada yang tahu ini benda apa? Ya, ini namanya adalah solder. Solder ini juga termasuk konduktor dan isolator. Nah, bagian konduktornya itu terdapat pada ujung soldernya. Dan sedangkan bagian isolatornya itu ada bagian pada pegangan soldernya. Jadi tidak semuanya terbuat dari konduktor ya, karena kalau terbuat dari konduktor pasti penggunanya akan mengalami kesulitan dalam menggunakan. Ya, inilah tadi beberapa contoh bahan yang terbuat dari konduktor dan isolator yang diterapkan secara bersamaan. Baiklah Nanda Soleh-Soleha, sampai di sini dulu penjelasan dari Ustazah. Semoga yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Terus semangat ya belajarnya, jangan malas-malasan. Patuh kepada ayah dan bunda, jadilah anak yang membanggakan untuk mereka. Sekian dan terima kasih. Demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Selamat belajar dan sampai bertemu kembali. Tetap semangat, kita percaya, kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.